Terus bedah data empiris, paradoks keterlibatan, insight analitis, kreator makro menang telak di metric views. Ini kita bisa lihat di diagram batangnya. Namun kreator mikro memimpin secara signifikan di metrik engagement rate dan diskusi aktif, komentar, dan audiens. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau makro itu dia lebih menang untuk menjangkau masyarakat lebih luas, tapi kalau mikro itu dia lebih unggul di diskusi aktif dengan audiens. Selanjutnya ada integrasi influencer dalam model corong ISAS. Mega influencer itu menarik perhatian jutaan mata target memperkenalkan eksistensi produk baru secara masif. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya juga, mega influencer itu dia lebih untuk attention atau untuk perhatian, apalagi untuk produk-produk yang baru launching. Sehingga bisa menjangkau audiens dalam beberapa jam dengan jumlah penayangan yang ribuan bahkan jutaan. Lalu ada makro atau mikro, konsumen mulai mencari ulasan spesifik, target edukasi produk, komparasi, dan pembuktian klaim, review jujur. Interest dan search itu fokusnya di makro atau mikro. Nah, makro atau mikro ini kan mereka interaksinya lebih aktif ya, interaksi dua arah antara influencer dengan konsumen, sehingga konsumen itu merasa dekat gitu. Dan konsumen dengan lebih mudah mendapatkan review jujur dari makro atau mikro influencer. Terus, mikro atau nano memicu rasa percaya, target mendorong konvensi pembelian hari itu juga, dan membagikan pengalaman organik atau UGC. Action dan share, tindakan dan bagikan fokusnya di mikro. Ini dia, mikro atau nano itu dia memicu rasa percaya kepada konsumen. Karena biasanya netizen itu kalau soal action dan share itu dia lebih ke mikro atau nano influencer. Targetnya dia tuh untuk mendorong pembelian hari itu juga, gitu teman-teman. Dan membagikan pengalaman uh, organik. Jadi uh, ketika konsumen itu mau cari review jujur, review yang benar-benar jujur itu mereka biasanya melihat dari mikro atau nano influencer. Kemudian ada matriks keputusan, panduan-panduan taktis untuk merek. Ketika brand itu mau menggunakan influencer untuk mempromosikan produknya, ada beberapa pertanyaan yang harus mereka tanyakan ke diri mereka sendiri gitu. Yang pertama ada apa tujuan utama perusahaan. Kalau untuk publisitas instan dan rebranding itu sebaiknya pakai yang mega. Apalagi untuk peluncuran produk baru secara massal itu sebaiknya menggunakan mega influencer. Tapi tentunya harus dengan dana besar dan awareness. Terus kalau untuk konversi penjualan dan edukasi itu lebih baik ke mikro influencer. Apalagi kalau dananya terbatas dan konversi. Kalau mikro itu kan biasanya dia ngedukasi juga ya. Jadi kalau memang suatu perusahaan itu mau produknya diedukasi ke masyarakat banyak dengan menggunakan influencer, itu sebaiknya menggunakan mikro influencer. Terus yang kedua adalah siapa target pasarnya. Nah, perusahaan harus tahu nih mereka menargetkan penjualan produk ini ke siapa. Apakah ke masyarakat umum? Kalau ke masyarakat umum secara massal itu pastinya lebih baik pakai mega influencer karena mereka lebih menjangkau jutaan atau banyak audiens. Tapi kalau untuk ceruk spesifik niche itu lebih baik pakai yang mikro. Dan yang ketiga, berapa kapasitas anggaran? Anggaran itu pastinya juga harus di diperhitungkan oleh perusahaan yang mau menggunakan influencer untuk promosi produk atau barangnya. Tuh. Kalau dananya besar, silakan menggunakan mega influencer, tapi kalau dananya terbatas, bisa menggunakan micro influencer. Kalau UKM sebaiknya menyebar anggaran ke 10 mikro daripada mempertaruhkan 100% modal ke satu mega influencer. Untuk perusahaan yang baru saja bangun itu memang lebih baik menggunakan influencer yang mikro, tapi banyak. Misal ke 10 mikro daripada mereka menggunakan mega influencer tapi dananya mereka itu habis untuk membayar endorsement si mega influencer ini. Gitu.
kita udah sampai ke kesimpulannya, strategi hybrid sebagai solusi optimal. Jadi mana sih yang lebih baik, apakah mega influencer atau micro influencer? Jawabannya adalah kita bisa menggabungkan keduanya, teman-teman. Ya, ada beberapa alasan. Yang pertama, tidak ada hierarki mutlak. Keduanya efektif jika diselaraskan dengan Key Performance Indicators atau KPI perusahaan. Jadi ketika um, ada suatu brand atau perusahaan yang meluncurkan produk dan menggunakan influencer untuk promosi, memang harusnya pakai strategi hybrid. Contohnya itu ya Skintific tadi, itu kan mereka nggak cuma pakai mega influencer aja, tapi mereka juga pakai micro influencer. Mereka menggunakan mega influencer di awal-awal peluncuran produknya secara massal supaya produk yang mereka baru launching ini itu bisa tersampaikan ke banyak audiens. Dan untuk kepercayaannya mereka menggunakan jasa micro influencer. Lalu ada spesialisasi peran. Mega influencer adalah katalis penarik perhatian. Seperti yang kita ketahui, mega influencer itu kan rata-rata pengikutnya udah di atas 1 juta. Dan biasanya mereka itu adalah selebgram atau artis yang udah lama berkecimpung di dunia maya atau di dunia selebritis. Jadi pasti apapun yang mereka lakukan oleh mega influencer ini itu sangat menarik perhatian netizen, teman-teman. Jadi untuk spesialisasi perannya mega influencer itu dia lebih menang di menarik perhatian netizen, sedangkan sementara micro influencer itu mesin pendorong kepercayaan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, netizen atau konsumen itu pasti kalau untuk mencari review jujur itu mereka lebih ke micro influencer, karena biasanya tuh jujur aja kalau di mega influencer itu biasanya ada buzzer, teman-teman. Jadi buzzer itu kayak orang yang dibayar untuk mendukung isi konten dari satu pihak tertentu. Semisal ada influencer yang melakukan promosi suatu barang tertentu, itu biasanya kadang loh ya, nggak semuanya, itu ada yang pakai buzzer. Jadi dia buzzernya ini berkomentar kayak setuju banget sama isi dari video promosi yang di-up atau ditayangkan oleh influencer tersebut. Terus ada rekomendasi utama strategi hybrid ya. Ini bisa bikin kampanyenya sukses atau promosi produknya itu sukses ya. Untuk kampanye besar atau massal, itu kita harus ciptain gelombang awal atau hype dulu menggunakan satu mega influencer. Lalu rawat gelombang tersebut menjadi penjualan nyata menggunakan puluhan micro influencer. Seperti yang saya contohkan tadi yang di produk Skintific. Nggak cuma Skintific aja sih, ada beberapa produk juga yang mereka ketika awal launching itu pakai satu mega influencer dulu, dan ketika mereka tahu nih eh, produk yang sudah ditayangkan oleh mega influencer ini menjangkau banyak orang, akhirnya mereka menggunakan micro influencer juga untuk mendapatkan kepercayaan dari netizen atau konsumen. Jadi itu strategi bisnis ya, teman-teman, dari perusahaan. Jadi memang kalau untuk mau meningkatkan penjualan atau target, itu kita harus uh, mikir gimana caranya atau gimana caranya kita ngatur strategi itu supaya produk yang kita launching ini itu targetnya sesuai dengan yang kita mau. Selanjutnya ada beberapa daftar pustaka. Dan terima kasih teman-teman udah nonton video saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang nonton. Mohon maaf kalau dari penyampaian saya ada salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.